Pernahkah kamu merasa hidupmu seperti berputar di tempat, lalu tiba-tiba ada firasat kuat bahwa semuanya akan berubah? Bagi pemilik Weton Legi, tahun 2026 bukanlah tahun biasa. Akan ada kejutan besar yang mengguncang takdir. Mulai dari ujian berat, perubahan mendadak, hingga sebuah rahasia yang jarang dibahas dalam primbon Jawa. Banyak yang tidak siap, bahkan tak percaya dengan apa yang terjadi pada diri mereka sendiri. Jika kamu Weton Legi, bersiaplah, karena kisah ini bisa jadi cerminan hidupmu. Sebelum kita melangkah lebih jauh membahas ramalan ini, mari kita awali dengan kebersamaan. Silahkan tuliskan kota asal kalian di kolom komentar, agar doa dan energi kebaikan mengalir untuk kita semua. Semoga siapapun yang saat ini sedang terlilit hutang, Allah mudahkan jalannya hingga segera lunas. Yang sedang diuji dengan sakit, semoga Allah angkat penyakitnya dan diberi kesembuhan. Yang masih berjuang mencari pekerjaan, semoga segera dipertemukan dengan pekerjaan yang diimpikan. Dan semoga hidup kita semua selalu diselimuti keberkahan, ketenangan, serta kebahagiaan lahir dan batin. Ada rezeki yang datang diam-diam, ada ujian yang datang bertubi-tubi, dan ada nasib yang baru terbuka saat manusia berada di titik terendahnya. Di sini, kita tidak sekadar bercerita, kita membuka tanda-tanda kehidupan yang sering diabaikan. Selamat datang di channel Anda, Mbah Ulu Ulu. Bab 1. Awal tahun yang terasa berat. Memasuki awal tahun 2026, pemilik Weton Legi mulai merasakan sesuatu yang berbeda dalam hidupnya. Dari luar, semuanya tampak berjalan normal. Rutinitas harian tetap dilakukan. Pekerjaan masih dijalani seperti biasa. Keluarga pun terlihat baik-baik saja. Namun, jauh di dalam hati, ada kegelisahan yang sulit dijelaskan. Seolah ada beban tak kasat mata yang menekan dada, membuat napas terasa lebih berat dari biasanya. Weton Legi dikenal sebagai pribadi yang lembut, sabar, dan penuh perhitungan. Mereka tidak suka gegabah dalam mengambil keputusan. Namun justru di awal tahun ini, mereka mulai mempertanyakan banyak hal tentang hidupnya. Saat sendiri, sering muncul pertanyaan, apakah aku sudah berada di jalan yang benar? Apakah semua pengorbananku selama ini akan terbayar? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepala, bahkan ketika mereka sedang sibuk bekerja. Di lingkungan keluarga, masalah kecil mulai sering terjadi. Hal sepele yang dulu bisa diabaikan, kini terasa menyakitkan. Salah paham, perbedaan pendapat, hingga kata-kata yang tak sengaja melukai perasaan mulai memicu pertengkaran kecil. Weton Legi yang biasanya mengalah, kini mulai lelah memendam perasaan. Ada keinginan untuk bicara, namun takut menambah masalah. Akhirnya, mereka memilih diam, memendam semuanya sendirian. Di tempat kerja, tekanan juga semakin terasa. Tuntutan semakin tinggi, target makin berat, sementara apresiasi terasa minim. Ada perasaan tidak dihargai meski sudah bekerja keras. Beberapa Weton Legi mulai merasa minder, membandingkan dirinya dengan rekan lain yang terlihat lebih sukses. Mereka bertanya-tanya, apa aku kurang berusaha? Atau memang nasibku seperti ini? Masalah keuangan pun ikut menjadi beban pikiran. Meski kebutuhan masih terpenuhi, namun pengeluaran terasa semakin besar. Ada kebutuhan mendadak, biaya tak terduga, hingga tanggungan yang terus bertambah. Weton Legi mulai belajar mengatur keuangan lebih ketat. Namun tetap saja, rasa khawatir tidak bisa dihindari. Setiap malam, mereka menghitung ulang pengeluaran. Takut suatu hari tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga. Yang membuat keadaan semakin berat adalah perasaan hampa.
Weton Legi merasa seperti kehilangan semangat hidup. Hal-hal yang dulu membuat bahagia, kini terasa biasa saja. Mereka mulai kehilangan gairah, bahkan untuk melakukan hobi yang dulu disukai. Hati terasa kosong, seperti ada ruang yang tidak terisi apapun. Di tengah kegelisahan itu, semesta mulai memberikan tanda-tanda kecil. Ada teman lama yang tiba-tiba menghubungi setelah bertahun-tahun tak bertemu. Ada tawaran kecil yang terlihat sepele, namun membuat mereka berpikir. Ada pula mimpi-mimpi aneh yang terus teringat saat bangun tidur. Semua itu terasa seperti petunjuk, meski belum jelas maknanya. Weton Legi berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, mereka ingin tetap bertahan di kehidupan yang sekarang karena takut perubahan. Namun di sisi lain, ada dorongan kuat untuk keluar dari zona nyaman, mencoba hal baru, dan memperbaiki nasib. Hati dan pikiran seolah bertarung setiap hari. Malam hari menjadi waktu perenungan. Banyak weton legi yang mulai lebih sering berdoa. Ada yang menangis dalam sujud, ada yang hanya terdiam menatap langit, memohon petunjuk kepada Allah. Mereka merasa kecil, lemah, dan membutuhkan pertolongannya. Dalam doa, mereka meminta agar diberikan jalan terbaik, meski harus melalui ujian berat. Bab pertama ini menjadi awal dari perjalanan besar weton legi di tahun 2026. Apa yang terlihat sebagai kegelisahan biasa, ternyata adalah tanda akan datangnya perubahan besar. Semua konflik, kebimbangan, dan kesedihan ini bukan tanpa tujuan. Semesta sedang mempersiapkan mereka untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Dan tanpa mereka sadari, keputusan kecil yang akan diambil sebentar lagi akan menjadi penentu arah hidup mereka selanjutnya. Bab 2. Peluang datang tak terduga. Di tengah kegelisahan yang terus menghantui hari-hari weton legi, semesta tiba-tiba menghadirkan sebuah kejutan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Saat hati hampir putus asa dan mulai menerima keadaan apa adanya, sebuah peluang besar muncul secara tiba-tiba. Datangnya begitu mendadak, seperti jawaban dari doa-doa yang selama ini dipanjatkan dalam diam. Ada weton legi yang mendapat tawaran pekerjaan baru dengan gaji lebih baik. Ada pula yang dipercaya menangani proyek besar yang sebelumnya terasa mustahil untuk diraih. Bahkan, sebagian mendapat kesempatan membuka usaha dari orang yang tak terlalu dekat, namun datang membawa niat baik. Kabar itu membuat dada bergetar. Perasaan kaget, haru, dan bahagia bercampur menjadi satu. Untuk pertama kalinya setelah lama merasa terpuruk, mereka mulai kembali bermimpi. Weton legi membayangkan hidup yang lebih baik, kondisi finansial yang lebih stabil, dan masa depan yang lebih cerah. Mereka ingin membahagiakan orang tua, pasangan, dan anak-anak. Senyum tulus yang sempat hilang, kini perlahan kembali menghiasi wajah. Namun, di balik kabar baik tersebut, terselip dilema yang tidak ringan. Peluang itu menuntut perubahan besar. Ada yang harus pindah kota, meninggalkan keluarga sementara waktu. Ada yang harus meninggalkan pekerjaan lama yang sudah bertahun-tahun dijalani. Ada pula yang harus memulai dari nol, meninggalkan kenyamanan demi sesuatu yang belum tentu pasti. Keraguan pun datang. Weton legi yang dikenal penuh perhitungan mulai dihantui rasa takut gagal. Pikiran-pikiran negatif bermunculan. Bagaimana kalau aku tidak sanggup? Bagaimana kalau ini hanya janji kosong? Bagaimana kalau aku menyesal nantinya? Sifat hati-hati mereka membuat keputusan terasa semakin berat. Mereka tidak ingin gegabah, tetapi waktu terus berjalan. Peluang tidak akan menunggu terlalu lama. Lingkungan sekitar pun ikut mempengaruhi. Ada keluarga dan teman yang memberi dukungan penuh, menyemangati agar berani mencoba. Namun tidak sedikit pula yang meragukan. Ada yang berkata, "Sudahlah, yang sekarang saja belum tentu aman." Ada pula yang menakut-nakuti dengan cerita kegagalan orang lain. Kata-kata itu perlahan menggoyahkan keyakinan. Di malam hari,
Weton Legi mulai tenggelam dalam perenungan. Mereka membandingkan kehidupan sekarang dengan kemungkinan masa depan. Ada rasa takut kehilangan yang sudah dimiliki, namun juga ada keinginan besar untuk meraih sesuatu yang lebih baik. Dilema ini membuat mereka sulit tidur. Setiap malam dihabiskan dengan berpikir dan berdoa. Beberapa weton legi mulai meminta nasihat kepada orang yang lebih tua. Ada yang berbicara dengan orang tua, ada yang berkonsultasi dengan pasangan, bahkan ada yang mencari petunjuk lewat doa dan istikharah. Mereka ingin memastikan bahwa langkah yang diambil bukan hanya menguntungkan secara duniawi, tetapi juga membawa ketenangan batin. Akhirnya, sebagian weton legi memberanikan diri melangkah. Dengan hati bergetar, mereka mengambil keputusan besar. Mereka meninggalkan rutinitas lama dan membuka lembaran baru. Hari-hari awal terasa berat. Lingkungan baru terasa asing. Tuntutan tinggi dan tekanan semakin besar. Namun di balik semua itu, ada kebanggaan karena berhasil mengalahkan rasa takut. Sementara itu, ada pula weton legi yang memilih bertahan. Mereka menolak peluang karena takut perubahan. Awalnya terasa aman, namun perlahan muncul rasa penyesalan. Saat melihat orang lain melangkah maju, hati mulai bertanya, bagaimana kalau aku tadi berani? Penyesalan itu menjadi beban baru yang menghantui. Bab ini menjadi titik balik penting dalam perjalanan weton legi. Peluang yang datang bukan sekedar tentang rezeki, tetapi tentang keberanian mengambil keputusan besar dalam hidup. Semesta seolah sedang menguji siapa yang siap berubah dan siapa yang masih terbelenggu rasa takut. Tanpa mereka sadari, keputusan yang diambil di fase ini akan menentukan arah hidup mereka di bulan-bulan berikutnya. Entah membawa mereka menuju keberhasilan atau justru menuntun ke ujian yang lebih berat. Inilah awal dari gelombang perubahan besar yang tak bisa dihindari. Bab 3. Kesuksesan kecil, godaan besar. Setelah berani mengambil langkah besar pada bab sebelumnya, pemilik weton legi mulai merasakan buah dari keputusan yang diambil. Meski belum sepenuhnya mapan, perubahan positif mulai terlihat jelas. Penghasilan perlahan meningkat, kepercayaan dari atasan atau rekan bisnis semakin besar, dan nama mereka mulai dikenal di lingkungan sekitar. Ada rasa bangga yang tumbuh di dalam hati. Untuk pertama kalinya setelah lama merasa terpuruk, mereka mulai percaya bahwa hidupnya benar-benar bisa berubah. Weton legi yang dulunya sering diremehkan, kini mulai dipandang berbeda. Orang-orang yang dulu meragukan mulai mengakui kemampuan mereka. Pujian datang bertubi-tubi, undangan kerjasama mulai berdatangan. Setiap apresiasi terasa membahagiakan, seperti penegasan bahwa perjuangan mereka selama ini tidak sia-sia. Namun, tanpa disadari, kesuksesan kecil ini membawa ujian yang lebih halus, godaan. Rasa percaya diri yang tadinya sehat perlahan berubah menjadi bibit kesombongan. Weton legi mulai menikmati perhatian dan pujian orang lain. Mereka mulai merasa lebih hebat, lebih pintar, bahkan tanpa sadar meremehkan orang yang masih berada di posisi lama. Lingkungan pertemanan pun berubah. Orang-orang baru bermunculan, ingin dekat karena melihat potensi dan keuntungan. Tidak semua datang dengan niat tulus. Ada yang ingin memanfaatkan, ada pula yang sekadar ingin menumpang nama. Gosip mulai beredar. Bisik-bisik tak sedap muncul dari arah yang tak terduga. Weton legi mulai sulit membedakan mana teman sejati dan mana yang hanya pura-pura peduli. Kesibukan yang meningkat membuat waktu bersama keluarga semakin berkurang. Pekerjaan menumpuk, target harus dikejar, dan tanggung jawab semakin besar. Weton legi sering pulang larut malam, bahkan membawa pekerjaan ke rumah. Pasangan mulai merasa diabaikan. Anak-anak merindukan kehadiran.
Orang tua jarang disapa. Kalimat seperti, "Kamu sekarang berubah," mulai sering terdengar dan menusuk hati. Di dalam diri weton legi terjadi konflik batin. Mereka ingin mengejar masa depan, tetapi juga mulai merasa kehilangan hal-hal sederhana yang dulu membuat bahagia. Ada rasa bersalah, namun ego menahan untuk mengakui kesalahan. Mereka terus meyakinkan diri bahwa semua ini demi masa depan yang lebih baik, meski hati kecil mulai gelisah. Godaan juga datang dari sisi materi. Saat penghasilan meningkat, keinginan ikut naik. Barang-barang yang dulu hanya bisa dilihat, kini mulai dibeli. Gaya hidup berubah perlahan, dari yang sederhana menjadi konsumtif. Ada yang mulai berhutang demi gengsi, ada pula yang membeli sesuatu hanya untuk terlihat sukses di mata orang lain. Malam hari, ketika sendirian, weton legi mulai merasa lelah. Mereka merenung, bertanya pada diri sendiri, apakah ini benar-benar kebahagiaan? Mengapa aku justru merasa semakin kosong? Kesuksesan yang diraih ternyata tidak sepenuhnya membawa ketenangan batin. Puncak ujian datang ketika weton legi dihadapkan pada pilihan yang menyangkut integritas. Ada tawaran besar yang menjanjikan keuntungan melimpah, tetapi caranya tidak sepenuhnya bersih. Hati kecil menolak, namun logika dan ego tergoda. Jika menerima, hidup akan lebih mudah. Jika menolak, mungkin kesempatan itu tidak datang lagi. Malam-malam dilewati dengan kegelisahan. Mereka tahu mana yang benar, tetapi juga tahu betapa besarnya godaan itu. Inilah ujian iman dan karakter yang sesungguhnya. Apakah mereka akan mempertahankan prinsip atau mengorbankannya demi kenyamanan sesaat? Bab ini menjadi masa paling genting bagi weton legi. Kesuksesan kecil yang diraih menjadi pedang bermata dua. Bisa mengantarkan mereka menuju kehidupan yang lebih baik, atau justru menyeret ke dalam jurang kesalahan yang lebih dalam. Tanpa mereka sadari, keputusan yang akan mereka ambil di fase ini akan menentukan apakah mereka akan bangkit sebagai pribadi yang lebih dewasa dan bijak, atau justru jatuh lebih dalam pada bab berikutnya yang penuh kejutan dan ujian berat. Bab 4. Kejatuhan yang tak terduga. Setelah melewati masa penuh godaan dan kebimbangan di bab sebelumnya, weton legi kini memasuki fase paling berat dalam perjalanan hidupnya. Keputusan yang mereka ambil, baik yang disadari maupun tidak, mulai menampakkan akibatnya. Apa yang dulu tampak indah dan menjanjikan, perlahan berubah menjadi beban yang menekan jiwa. Bagi weton legi yang tergoda mengambil jalan pintas demi keuntungan besar, masalah datang tanpa ampun. Proyek yang terlihat menjanjikan tiba-tiba bermasalah. Ada kesalahan perhitungan, konflik dengan rekan kerja, bahkan sebagian terlibat persoalan hukum kecil yang membuat nama mereka tercoreng. Orang-orang yang dulu memuji kini menghilang satu persatu. Mereka yang dulu tersenyum ramah kini menjauh, seolah tak pernah mengenal. Weton legi merasa dikhianati, namun di dalam hati mereka sadar, semua ini berawal dari keputusan sendiri. Sementara itu, bagi weton legi yang memilih berpertahankan prinsip, cobaan datang dengan cara berbeda. Kesempatan besar yang dulu mereka tolak ternyata jatuh ke tangan orang lain. Orang itu justru meraih kesuksesan besar dan menjadi buah bibir. Rasa iri dan penyesalan mulai muncul. Mereka mulai bertanya, apa aku terlalu naif? Seandainya aku dulu mengambil kesempatan itu, mungkin hidupku berbeda. Pikiran negatif mulai menggerogoti ketenangan batin. Masalah keluarga semakin memuncak. Pasangan yang selama ini merasa diabaikan mulai kehilangan kesabaran. Pertengkaran kecil berubah menjadi konflik besar.
kata-kata tajam terlontar tanpa bisa ditarik kembali. Anak-anak mulai menjauh, merasa orang tuanya sibuk dengan dunia sendiri. Rumah yang dulu menjadi tempat pulang paling nyaman, kini terasa dingin dan penuh ketegangan. Weton Legi merasa kesepian, meski dikelilingi keluarga. Di tempat kerja atau usaha, tekanan semakin berat. Target tak tercapai, atasan mulai meragukan kemampuan. Rekan kerja diam-diam menunggu mereka jatuh. Setiap hari terasa seperti berjalan di atas bara api. Salah langkah sedikit saja, semuanya bisa runtuh. Semangat yang dulu membara kini perlahan padam. Bangun pagi terasa berat, senyum terasa dipaksakan. Keuangan pun mulai goyah. Gaya hidup tinggi di masa lalu kini menuntut dibayar mahal. Cicilan menumpuk, hutang mulai menghantui, telepon dari penagih datang silih berganti. Malam-malam dilalui dengan cemas, memikirkan cara membayar semua kewajiban. Weton Legi mulai menyadari bahwa mereka terlalu terlena oleh kesuksesan semu. Puncak kejatuhan terjadi ketika semua masalah datang bersamaan. Di hari yang sama, mereka bisa kehilangan kepercayaan atasan, bertengkar hebat dengan pasangan, dan menerima tagihan besar yang tak sanggup dibayar. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Untuk pertama kalinya, Weton Legi merasa benar-benar hancur. Mereka merasa gagal sebagai pekerja, pasangan, bahkan sebagai manusia. Dalam keterpurukan itu, ingatan masa lalu kembali muncul. Saat hidup masih sederhana, saat hati masih tenang, saat doa terasa dekat. Mereka mulai menyadari bahwa selama ini terlalu sibuk mengejar dunia hingga lupa mendekat kepada Allah. Penyesalan menyelimuti hati. Mereka bertanya, di mana aku selama ini? Mengapa aku begitu lalai? Malam itu, Weton Legi sujud lebih lama dari biasanya. Tangis pecah tanpa bisa dibendung. Mereka mengadu kepada Sang Pencipta tentang semua kegelisahan, kegagalan, dan rasa takut. Untuk pertama kalinya setelah lama, hati terasa sedikit lega. Ada ketenangan yang perlahan menyusup, seolah Allah sedang memeluk mereka dalam kesedihan. Bab ini menjadi fase tergelap dalam perjalanan Weton Legi. Kejatuhan yang mereka alami terasa sangat menyakitkan. Namun tanpa disadari, di balik kehancuran ini, Allah sedang menyiapkan pelajaran besar. Sebuah titik balik yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Dari titik terendah inilah, cahaya harapan mulai perlahan terlihat. Mengantarkan mereka menuju bab terakhir yang penuh kejutan dan tak pernah mereka sangka sebelumnya. Bab 5. Takdir berbalik total. Di titik terendah kehidupan, Weton Legi mulai menjalani hari-hari dengan sikap yang sangat berbeda. Mereka tidak lagi mengejar pengakuan manusia, tidak lagi terobsesi pada pencapaian dunia semata. Hati yang dulu dipenuhi ambisi kini belajar menerima dan berserah. Perlahan, mereka membangun kembali hidup dari nol, setapak demi setapak, dengan kesabaran dan keikhlasan. Langkah pertama yang mereka lakukan adalah memperbaiki hubungan yang sempat retak. Dengan penuh kerendahan hati, Weton Legi meminta maaf kepada pasangan, memeluk anak-anak lebih sering, dan kembali menyambung silaturahmi dengan orang tua. Air mata haru mengiringi momen-momen itu. Meski tidak mudah, mereka bertekad menebus kesalahan masa lalu. Rumah yang dulu dingin kini mulai hangat kembali. Di sisi keuangan, Weton Legi memilih jujur menghadapi kenyataan. Mereka mendata semua hutang, lalu mencicilnya sedikit demi sedikit. Ada yang menjual barang berharga, ada yang mengambil pekerjaan tambahan. Bahkan ada yang tidak malu bekerja apa saja demi melunasi kewajiban. Meski lelah, mereka merasa lebih tenang karena tidak lagi bersembunyi dari masalah. Saat mereka sudah tidak berharap apa-apa, takdir justru datang dengan cara yang mengejutkan. Seseorang dari masa lalu tiba-tiba menghubungi. Orang yang dulu pernah mereka bantu tanpa pamrih, kini datang membawa peluang. Bukan proyek besar, tapi usaha kecil yang jujur dan halal.
Awalnya Weton Legi ragu, namun kali ini mereka tidak gegabah. Mereka melakukan sholat istikharah, memohon petunjuk kepada Allah. Setelah merasa mantap, mereka menerima tawaran itu. Perlahan usaha kecil tersebut berkembang. Tidak instan, tapi stabil. Pelanggan datang satu persatu. Rejeki memang belum melimpah, namun terasa cukup dan penuh keberkahan. Yang paling membuat terharu, usaha ini justru membawa ketenangan batin yang selama ini hilang. Tidak ada intrik, tidak ada tekanan, hanya kerja keras dan kejujuran. Plot twist paling mengejutkan terjadi ketika Weton Legi mengetahui kabar tentang kesempatan besar yang dulu mereka tolak. Ternyata, orang yang menerima peluang itu kini terjerat masalah besar. Usahanya bangkrut, reputasinya hancur, bahkan ada yang harus berurusan dengan hukum. Weton Legi tersadar, keputusan yang dulu mereka sesali justru menyelamatkan mereka dari kehancuran yang lebih parah. Lebih mengejutkan lagi, orang-orang yang dulu meremehkan kini datang meminta bantuan. Weton Legi yang dulu dianggap remeh, kini menjadi tempat bertanya dan meminta nasihat. Namun, berbeda dari masa lalu, mereka tidak lagi sombong. Mereka membantu semampunya tanpa merasa lebih tinggi. Hati mereka telah ditempa oleh jatuh bangun kehidupan. Weton Legi pun merenung panjang. Semua kejadian yang mereka alami, baik jatuh maupun bangkit, ternyata adalah bagian dari skenario Allah yang paling indah. Apa yang dulu terasa sebagai musibah, kini terlihat sebagai bentuk kasih sayangnya. Allah menjauhkan mereka dari jalan yang salah, meski caranya terasa menyakitkan. Di akhir tahun 2026, Weton Legi bukan lagi pribadi yang sama. Mereka menjadi lebih rendah hati, lebih bersyukur, dan lebih dekat kepada Allah. Kesuksesan yang mereka rasakan kini bukan hanya soal materi, tetapi ketenangan hati dan keharmonisan keluarga. Mereka sadar, inilah kekayaan yang sesungguhnya. Bab terakhir ini menutup perjalanan dengan cara yang tak pernah mereka bayangkan. Bukan tentang kejayaan besar, tetapi tentang kebahagiaan sederhana yang penuh makna. Takdir yang dulu terasa kejam, kini terbukti penuh rahmat. Sebuah akhir yang justru menjadi awal kehidupan baru, lebih berkah, lebih tenang, dan lebih diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala.